Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Setelah kita mengetahui dimensi program, yaitu dimensi perluasan jangkauan, pembinaan, dan pelembagaan pembudayaan, maka mulai tahun 1980-an kita menyusun strategi baru sebagai revitalisasi konsep terhadap apa-apa yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembuatan konsep baru ini juga berkenan dengan pergantian pimpinan BKKBN dari Bapak Dr. Suwarjono Suryaningrat yang kemudian diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh Bapak Presiden Soeharto. Kemudian diangkatlah Bapak Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN yang sangat legendaris, malang melintang dari awal 1980-an sampai tahun 1998. Luar biasa, 18 tahun ya. Nah, juga pergantian yang dimaksud dengan konsep ini adalah pengembangan baru. Memasuki era ini, kita menyusun yang disebut dengan Pancakarya KB atau Pancakarya Program KB. Pancakarya ini masih tertulis sekarang di YouTube, di Facebook, atau di apalah di internet, silahkan dicari. Aki hanya akan menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan kalau ini selesai satu episode atau 2 episode nggak masalah. Karena ini juga mesti dasar supaya kita itu kenapa berubah ke sini, itu kan kita tahu dasarnya. Yang pertama atau karya yang pertama adalah mendorong pasangan usia subur atau PUS atau ELCO, eligible couple, yang usia istrinya belum 30 tahun dan punya anak 2 atau kurang. 2 atau kurang itu bisa 2, bisa 1, atau bisa belum punya anak. Maka diusahakan dia mempunyai anak paling banyak 2 orang. Nah, itu makanya kita sasaran utama di situ adalah pusmupar. Pus muda, paritas rendah. Yang anaknya kurang dari 2, umurnya belum 30, kita dorong, kita ajak supaya dia mengakhiri kelahiran pada usia 30 dan jumlah anak tidak lebih dari 2. Lumayan, itu keren kalau menurut Aki ya. Jadi kita tidak ikut dulu kepada konsep yang lain. Kemudian karya yang kedua adalah membantu pasangan usia subur yang istrinya 30 ke atas dan punya anak 2 atau lebih, maka kita menyarankan membantu agar
kampus itu stop hamil. Itu 2 karya itu. Jadi jelas kita itu dulu itu tetap berkampanye 20-30 dengan jarak 2 tahun ya, dengan jumlah anak 2 dengan jarak 5 tahun sekali. Nah ya, tetapi ada toleransi tetap kepada yang mereka baru menikahnya sekitar 26-27. Tetap betul kita berkampanye bahwa 35 tahun itu adalah HRG. High Risk Group itu ada dari awal program. Atau kalau menurut orang kesehatan adalah RESTI. Resiko tinggi. Nah, tapi kita tidak menyebut itu. Ya, tidak menyebut itu kepada halayak umum. Tetap aja 20-30 baik untuk melahirkan dengan jarak 5 tahun sekali. Ya, kembali lagi Aki mengingatkan 2 tahun untuk menyusui, ya, 1 tahun untuk mengembalikan postur atau kondisi-kondisi alat reproduksi. 9 bulan kita akan mengembalikan darah bekas melahirkan dan seterusnya sehingga diharapkan 5 tahun. Selain itu juga kita tetap berkampanye bahwa sel-sel otak manusia itu diutamakan pada 0 sampai 5 tahun. Sehingga kita di situ berkutat 20-30, 20-30. Jadi jelas lebih tegas. Sekarang kita berkampanye di 4T. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu sering, dan tidak terlalu sering atau dekat, juga tidak terlalu banyak. Nah, ini 21-35. Ini benar. Ini juga tidak salah, sama. Hanya saja bedanya di situ ketegasan tentang 2 anak cukupnya di bawah, di belakang. Ketika disebut banyak itu 2, nah ini banyak yang tanya. Nah, kalau dulu di stop 2 di 30 itu karena itu adalah yang paling baik untuk melahirkan. Sekarang kan disebut baiknya itu 21-35. Jadi mereka-mereka yang tidak setuju langsung udah ajalah 3,5 tahun asal pada 21 sampai 35 berarti 4. Macam-macam ya. KIE itu tidak mudah karena berbeda kata, berbeda makna ya. Apalagi berbeda orang penyampai saja sudah bisa berbeda ya penangkapannya. KIE. Ya, jadi KIE ini adalah berbeda ya, berbeda sekali. Nah, itu saja 2 yang akan Aki bahas pada voice note ini. Sekali lagi tidak berarti berbeda makna. Konsep itu bisa berbeda. Yang penting dalam aplikasi. Karena 2 anak cukup itu kita lama kampanyekan. Sekarang kita kembali ke 2 anak lebih sehat. Sama saja. Hanya kita kan sudah terlihat tuh di situ. 2 anak lebih sehat. Wow, itu pasti orang senang. Karena apa? Karena sehat itu kan menjadi tujuan. Nah, 2 anak cukup itu kita ada makna 2. Selain daripada kesehatan, menjaga kesehatan, keharmonisan, juga di situ ada aspek-aspek kependudukan. Ya, kira-kira itu saja dulu. Jadi sekali lagi bahwa pancakarya program KB ini adalah strategi perubahan konsep atau sebagai revitalisasi dari pengembangan program KB pada tahun 70-an dan ini dicanangkan pada tahun 80-an. Insya Allah yang 3 lagi ya, karya ketiga, keempat, dan kelima pada periode berikutnya kita akan bahas bersama. Sekali lagi Aki ingin mengatakan satu pantun. Yang terakhir kalau kita berkelit di kependudukan 1 menit, 1 detik, yaitu apa? Penduduk tak terkendali, sampah berserakan
dikali-kali, terjadi banjir berulang kali, semoga tidak terjadi di NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.